Mau tanya, kalau membangun rumah 2 lantai dengan panjang 15 meter dan lebar 4 meter, menggunakan besi 13 ulir, kira-kira untuk seluf, balok, dan kolom isi besinya berapa ya? Dan cakar ayam ukuran berapa ya dengan menggunakan besi 13 ulir? Banyak sekali dari teman-teman yang menanyakan perihal seperti ini. Teman-teman harus tahu, semuanya ada alurnya, tidak langsung bisa dijawab. Jadi untuk menentukan semuanya, kita harus tahu jarak antar kolom. Dari jarak antar kolom, kita bisa mencari dimensi balok dan juga seluf. Adapun untuk tahapan-tahapan perencanaan atau alurnya seperti ini. Ada sebagian teman yang menginginkan jasa desain dari kita. Pagi Pak, kami dari Aunaca Desain kemarin yang email mau desain struktur untuk rumah tumbuh ya. Dan ini ada gambar dari beliau. Setelah itu kita gambar ulang agar memudahkan kita dalam merencanakan strukturnya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini ada denah lantai 1, lantai 2, dan juga atap. Atapnya menggunakan atap beton. Dari denah ini nanti bisa kita cari, kita tentukan letak kolom struktur. Setelah kita ketahui letak kolom struktur, kita bisa tahu berapa jarak antar kolom untuk menentukan dimensi balok, dimensi seluf, dan lain sebagainya. Setelah itu kita lanjut untuk desain analisa struktur. Ini ada data-data perencanaan dan pembebanan. Ada peraturan yang dipakai seperti ini. Dan ini ada beban yang kita gunakan, yakni beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Ini ada zona gempa pemetaan Indonesia. Ini ada preliminary design. Ini tahap awal dalam perencanaan struktur bangunan. Ada perencanaan plat. Ada juga perencanaan tangga. Ada juga perencanaan balok, dimensi balok, dan juga nanti kita tentukan pakai besi berapa, jumlah berapa. Termasuk juga perencanaan kolom. Nanti bisa kita ketahui dimensi berapa, kita gunakan kolom pakai besi berapa. Ini kolom pipih model T, ini model L. Untuk kolom jangan dipaksa harus pipih, kalau memang dimensi besar ya kita buat besar. Dan ini untuk perencanaan selufnya beserta diameter besinya. Ini untuk pondasi kita gunakan strospel. Ada 2 setros, ada juga yang 1 setros dalam 1 pelcap. Tergantung dari beban yang diterima oleh pondasi. Dan ini perencanaan pelcapnya, penulangannya. Jadi dari pertanyaan yang tadi itu, jawabannya cukup panjang dan lebar. Butuh berhari-hari untuk mendesain strukturnya. Sekedar saran, untuk desain pondasi ini baiknya kita lakukan soil test atau tes uji sondir. Dari tes uji sondir ini kita bisa mengetahui lapisan tanah yang ada di bawah bangunan, apakah itu tanah lunak atau tanah keras. Nantinya juga direkom untuk pondasinya menggunakan pondasi dangkal atau pondasi dalam. Kalau pondasi dalam berarti tanahnya cukup lunak di atas, di bawah bangunannya. Untuk pondasi dalam bisa pakai precast, pancang, atau borpel. Kenapa kita butuh data sondir? Agar desain pondasi kita ini tepat guna, supaya tidak terlalu besar pondasinya yang bisa membuat biaya membengkak atau boros, ataupun pondasi terlalu kecil yang bisa mengakibatkan kegagalan struktur. Dari analisa perhitungan struktur tadi, ini kita tuangkan dalam sebuah gambar desain struktur. Dan seperti ini daftar isi dari gambar tersebut. Ada denah pondasi dan seluf, denah kolom, denah balok, denah plat, potongan-potongan, ada detail-detail kolom, balok, seluf, detail tangga, dan detail pondasi. Jadi beliaunya ini kerjasama dengan kita hanya untuk desain struktur.
tidak desain lengkap mulai arsitek, ME, dan struktur, tidak. Hanya desain struktur. Ini untuk denah pondasi, ini denah kolom lantai 1, lantai 2, dan ini balok lantai 2 dan atap. Ini untuk platnya, pembesian dan penulangan plat. Ini untuk pondasi batu kali, dan ini potongan melintang sesuai grid as, dan ini potongan memanjang, dan ini detail untuk sloof, detail kolom, dan juga ada detail balok. Dan ini ada juga detail pondasi pelcap isi 2 setros, dan juga ada detail pondasi pelcap isi 1 setros beserta detail tangga. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.